Maksudnya apa sih itu? Pelanggan tidak mengerti atau berprasangka? Biasa mereka tidak tahu kegunaan atau bilang produk ini bla 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 bla, berprasangka yang negatif biasanya. Ya, tidak berniat untuk ikut dalam satu kegiatan khusus yang diusahakan oleh salesman, misalkan apa? Biasa adakan promo tapi mereka tidak ada niat karena mungkin mau diambil KTP-nya kan. Ya, bisa. Salah pengertian terhadap sasaran usaha, kegunaan dari kegiatan promosi apa? Nah ini makanya yang jadi poin itu pertama ini. Pada umumnya keberatan timbul karena kesalahan atau kelalaian kita. Poin pertama itu dari toko. Kenapa sampai mereka nggak mau? Ya kan? Ini sebabnya, salah satu poinnya. Nah, poin kedua ini. Handling objectionnya apa? Dari diri salesman. Nah, ini yang kalian kita harus sama-sama perhatikan. Dari diri kita sendiri. Yang pertama apa? Poinnya sikap. Yang pertama, sembrono dan anggap enteng. Kedua, cara berpakaian kita. Ketiga, tutur kata, kurang tanggap, angkuh tidak sopan, tidak mendengarkan kata-kata pelanggan. Gitu. Nah, ini sikap yang harus kita betulin. Di sini mungkin saya nggak usah jelasin ya masing-masing ini ya kan. Dia punya maksud ini apa, cara berpakaian kita ya kalian yang inilah. Sembrono dan anggap enteng. Maksudnya sembrono itu jangan sampai kita menganggap kayak rumah kita sendiri gitu toko. Ya kan? Kurang tanggap apa yang maunya toko, angkuh dan tidak sopan, masuk seenaknya, kita kesannya seakan-akan di mana, naik ke barangnya orang, kita duduk atau injak gitu, terus tidak mendengarkan kata-kata pelanggan, toko lagi ngomong, kita sibuk dengan kita punya diri sendiri. Nah itu poin itu, sikap. Jadi yang pertama itu poinnya persiapan. Persiapan itu mungkin tidak disampaikan dengan baik dan lengkap. Presentasi tidak antusias dan semangat atau tidak lengkap. Nah itu biasa poinnya. Jadi persiapannya pada saat kita ke toko itu mungkin kita datanya kurang lengkap. Ya, kita mau menyampaikan tapi kita nggak paham apa sih yang kita mau sampaikan. Nah presentasi ini kita presentasi ini tidak antusias dan bersemangat. Bos, order kah? Ya kan? Misalkan ada program ini bos. Programnya kayak gitu. Oh ya sudah bos, kalau gitu nggak apa-apa. Itu. Karena kita belum sampai poinnya. Programnya apa? Ya kan? Jadi memang pada saat kita presentasi, nggak usah kita ngomongin program, presentasi produk kita aja. Bos ada produk saya ini. Produk apa? Cookie atau whiskas. Nggak laku. Ya sudah bos kalau gitu. Berangan aja. Itu. Misalkan dong. Gitu ya. Tanggap kira-kira sampai sini, nggak perlu kalian pahami secara mendekat secara ini lah. Yang penting intinya kalian paham kan maksudnya ini. Nah ini handling objection yang pertama dari diri kita sendiri. Pertama sikap, yang kedua persiapan, yang ketiga presentasi. ABC ya, poin ini ABC ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Harga pokok, cara-cara mengatasi keberatan. Nah tadi yang poin pertama kan tadi itu masalah yang sebelumnya ini kan ini yang kita yang garis bawah dulu ya, diri kita sendiri ya. Ini kita sudah semua tahu ini. Udah, kemudian kita next ke berikutnya, cara mengatasi keberatan. Coba dibaca. Cara mengatasi keberatan: 1. Tenang dan jangan emosi. 2. Dengarkan dan Dengan cermat semua keberatan tersebut sambil membuat catatan kecil, terutama masalah yang paling dikeluhkan. 3. Mengubah keberatan itu menjadi pertanyaan. 4. Memperjelas pertanyaan atau keberatan pelanggan. Nah dari poin sini kira-kira ada yang mau ini kan nggak didiskusikan nggak? Berketika Pak. Mengubah keberatan itu menjadi pertanyaan. Oke, misalkan gimana? Namanya kalau keberatan kan komplain, itu menjadikan sebuah pertanyaan bagaimana? Nah, coba kamu nawarin saya produk. Pak, ini ada whiskas ini Pak. Keunggulannya proteinnya lengkap, bla 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 bla. Misalnya. Nggak laku. Pertanyaannya begini, apakah Bapak sudah pernah coba? Sudah. Bapak coba yang kemasan yang mana? Sama. Yang pouchnya ke atau yang Semua. Kira-kira
kira-kira apa kendala Bapak pakai produk kami? Kendala. Nah itu sudah, sudah, wait. Udah. Ya sudah permisi. Pokoknya cari selatnya sampai. Pasti itu. Kalau sudah Oh, tidak iya, tahu ya siap, itu. Bapak. Bingung Pak, keberatan itu menjadi pertanyaan. Ya memang betul. Ya saya jawab sesuai dengan rata-rata toko. Ya laku. Iya, Ah. pengalaman pribadi. Tidak laku karena apa? Mahal. Biasa karena orang di prospek kan pertama kan belum Oke. pernah mencoba. Alasannya sih. Oke, sekarang saya boleh bertanya. Selamat siang Pak. Ini saya dari Tiga. Saya pengen nawarin produk makanan kucing Pak. Kebetulan di kami itu program produk emas. Nah, apakah mungkin sorry Pak, kita sharing ini aja sedikit. Kira-kira menurut Bapak keberadaan pelihara hewan itu gimana sih Pak sekarang perkembangannya? Saya dari sukacita punya sukacita punya ini jawaban yang tadi. Ayo Mas, di sini kurang banyak yang pelihara hewan. Betul. Oh, kurang begitu apa? Senang dengan hewan. Iya. Oke, Di pertanyaan kompleks saya. ini, Pak. Betul. Pertanyaan kedua. Di sini kompleks kurang begitu senang dengan hewan. Tapi kira-kira menurut Bapak bagaimana sih kalau ini terkait masalah apa kecintaan orang sama hewan? Kalau menurut saya sendiri ya hewan salah satu peliharaan dalam Al-Quran itu yang paling disenangi sama Allah. Oke, itu Kalau kalau saya kita orang bicara- Islam ya, secara Ah, Islam. oke, gitu. Nah sekarang pertanyaannya Pak, biasanya kalau kucingnya Bapak itu makanya produk apa ya Pak? Oh, biasa saya kasih daging tuna segar Mas. Daging tuna segar. Oh, berarti ya luar biasa. Hasil mancing. Wah luar biasa Pak, daging tuna segar itu kalau secara hitung-hitungan secara ini sih angka ya lumayan lah harganya kan. Kalau ini kan lagi murah Pak. It's okay nggak masalah Pak, tapi kan apakah kita bisa mendasar, apakah kita bisa berpatokan dengan harga murah? Nah gini Pak, kalau soal makanan untuk apa namanya itu kembali ke Bapak. Tapi di sini karena Bapak sebagai pemilik toko, saya bukan berbicara secara pribadi Bapak. Justru bagaimana caranya toko ini bisa berkembang. Caranya gimana? Dengan tambah income. Income kan? Nah, oke lah. Saat ini orang belum tahu. Orang nggak ada yang pelihara kucing. Tapi apakah sesuatu yang tidak dipajang itu, apakah sesuatu yang tidak dipajang akan orang cari? Ya. Barang yang dipajang secara otomatis pasti orang akan melihat. Oh ternyata ada barangnya di sini. Walaupun cuma 0,01% yang datang, ada pencinta hewan, dia akan berpikir, oh ternyata di sini ada jual makanan kucing, ya kan? Secara otomatis, begitu sampai di rumah ada tetangga, saya mau cari makanan kucing, tapi terlalu jauh ke sana. Ngapain ke sana itu ada dekat kok, ya kan? Kita ngobrol itu aja. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, secara otomatis kan itu. Nah, apa kelebihannya Bapak? Toko lengkap, bisa jual produk, income bertambah, ya kan? Nah, dari situ kita bicara income, pendapatan toko, otomatis sudah terbuka. Tapi itu saya terapkan ke 99 belum. Nah, Belum 99 ada solusi. bisa, Saya sudah terapkan. sudah terapkan, Sudah. tapi saya bisa. Beda jabatannya. Karena apa? Saya bicara masalah income, kita hitung-hitungan, Iya. ya kan? Dari mulut ke mulut. Saya bilang kan pelengkap. Betul, pelengkap. Iya. Selengkap. Siapa tahu orang kesini cari whiskas kan ada daripada kita kopi lagi jauh lagi. Mungkin kalau selisih harga 500 surat tidak akan lari. Nah, betul, gitu. Iya. Nah, makanya saya bilang, ini ada poinnya juga di sini. Di sini. Jangan bicara soal jabatan. Pernahkah saya ngomong soal saya ini sarung sukusa tidak? Tidak selisih. Itu tenang dan jangan emosi. Sikapi dengan tenang, walaupun ada penolakan, tapi yang poin pertama ini kita harus hadapi dulu. Tenang dan jangan emosi. Dengarkan dengan cermat semua keberatan tersebut. Buat catatan. Nah, yang paling penting pada saat kita mendengarkan kita, oke bos, saya udah tangkap. Jadi poinnya di sini ya, saya catat. Ini poinnya bos ya. Poinnya di sini. Nah, sorry bos, saya kembaliin. Kira-kira kenapa? Buat dia bingung. Gitu. Biar dia beringat terus sampai ada keberatan begitu sudah. Yang penting kita udah tahu poinnya. Besok atau lusa kamu datang, datang. Jangan tidak kejual. Kembali ke poin yang pertama di slide berapa tadi itu. Pada saat kita keluar ke toko, kita harus Tenang dan bukan. Kita harus bukan. Kita harus menjadi apa namanya ini? Sorry, kok kurang.
Bukan. Sikap. Ini Rencanakan sebuah kemenangan. rencanakan sebuah kemenangan. Berikan sebuah solusi yang panjang. Nah, itu kembali ke sini lagi. Poinnya ini. Jadi kita bukan datang cuma sekali ini. Yang pertama mindset berpikir kita ini dulu. Mau gagal mau apa, kita pemikiran ini aja dulu. Yang penting kita sudah deal, buat sampai toko itu betul-betul, oh ternyata kita bisa ini. Gitu, presentasikan dan memberikan sebuah solusi, janji. Jangan janji ya. Jangan. Solusi. Masalahnya kenapa? Jangan sampai dia bilang, harganya gini. Jangan saya janji bos, kalau barang saya itu lebih murah, jangan. Berikan solusi. Oke, barang saya lebih mahal sedikit, gini. Tapi ada solusinya. Bos nggak perlu takut, gini. Kita atur atau apa. Kalau bos macam merasa berapa bulan tidak jalan, udah ngomong sama saya. Nanti kita buatin program. Udah, simpel. Gitu. Ya. Gitu. Memperjelas dan kepada pelanggan supaya ini tips handling objection, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, mendengarkan dengan aktif. Ada 3 poin tipsnya. Handling objection, komunikasi verbal, non verbal, dan mendengarkan yang aktif. Apakah komunikasi verbal itu? Komunikasi positif, respect, gaya berempati, jelas, rendah hati. Gitu. Komunikasi positif itu menghindari kalimat negatif, kata-kata yang merusak hubungan. Anda kurang memahami, Anda tidak paham dengan produk saya. Kebijakan perusahaan yang harus mengharuskan begitu, bos. Itu nggak boleh. Bukan wewenang saya. Yang perlu Anda lakukan adalah ini, itu. Ini kalimat-kalimat negatif yang bisa menimbulkan hubungan jadi tidak bagus. Gitu. Sorry bos, itu bukan wewenang saya mengatasi gitu. Gini, tidak. Justru kita sebagai seorang sales harus betul-betul bisa memberikan solusi, bukan janji, gitu. Kalau memang mentok, ya sudah, oke. Mungkin saya batas kemampuan saya cuma segini. Ini ada nomor handphone atasan saya atau siapa, saya akan speaker bicara langsung ya bos, gitu. Nah itu salah satu solusi, gitu. Kalau sudah mentok, nggak apa-apa, gitu. Komunikasi selaras. Berkomunikasi sesuai gaya pelanggan, menyetujui pelanggan, eksploitasi umpan balik pelanggan, gitu. Gayanya pelanggan apa? Misalkan dia di toko ngerokok, ya udah temani ngerokok. Kalau dia nggak ngerokok, jangan ngerokok, kayak gitu. Dia senangnya gini-gini, ikutin alurnya, menyetujui pelanggan. Dia kasih ide-ide, oh terima aja, oh iya mantap itu bos, gini. Umpan balik ke pelanggan lagi setelah apa yang dia sampaikan, kayak gitu, ya. Oke, sampai sini dipaham ya. Ini yang penting poinnya ini yang kita harus betul-betul usahakan biar kita punya mindset itu atau image kita di ini betul-betul bisa diterima. Ini komunikasi positif ini kita bagaimana caranya ada respon jelas dan jangan rendah hati, gitu. Jangan kita beranggapan karena kita seorang yang ini sebagai pemain sampai kita dengan sewenang-wenang, gitu. Jangan sampai ada gitu. Ya. Body language, volume suara, penampilan dan keserasian, dan lainnya. Ini tipsnya, komunikasi non verbal. Kalau yang sebelumnya itu komunikasi verbal, ini non verbal, ya. Apa itu body language? Body language itu gerak. Nah, kita lihat ini. Contact. Maksudnya pada kode mata. bukan. Pada saat kita ngobrol sama orang, tatapan kita saling itu, ya. Gestur kita, jangan sampai kita goyang-goyang kiri kanan. betul. Terus juga kita bersikap sombong. Kita ada. Apa lo bos? Sekarang itu. Facial expression, wajah kita, ya kan? Menunjukkan ekspresi yang Gestur tubuh kita gimana? Gitu. Penampilan dan keserasian, higienis, maksudnya bersih, pakaian dan aksesoris, gitu, rapi. Gak perlu mahal, yang penting rapi. Nah makanya 3 rasio itu selalu menyarankan kita pakai sepatu, gitu. Volume suara, pitch-nya, volumenya, kualitas suara, artikulasi, jedanya, kapan kita berhenti, kapan kita ngomong, kapan kita naikkan suara, kapan kita ini. Kebiasaan tanda lainnya apa? Biasa kebiasaan pribadi, etiket dan kesopanan. Kebiasaan pribadi, misalkan apa? Pada saat kita ngobrol, tiba-tiba saja,
Enggak, bukan. Karena kita kebiasaan di rumah angkat kaki di kursi, Iya. ya kan? Nah kita begitu. Nah itu salah satu contohnya. Etika dan kesopanan ya bisa jadi ke bagaimana gimana lah. Bisa tiba-tiba spontan kata-kata babi ini atau bangsa ini, ya tahu? Karena semua menganggap itu kebiasaan kita. Nah ini yang perlu kita harus inginkan semua. Nah ini mendengarkan dengan aktif, contact, postur, facial expression, gesture. Apa positifnya? Kontak mata. Bukan berarti kalau kita datang ke toko baru yang jaga cewek, kita kontak mata langsung kita main mata. Enggak, bukan gitu. Pada saat dia bicara, usahakan tata matanya. Gitu. Mata terbuka dengan baik. Tersenyum. Walaupun mungkin senyum itu bukan senyum lebar. Ya kan? Anggukan afirmasi, maksudnya ya pelan-pelan anggukan afirmasi. Gestur tertata, sikap tubuh kita gimana? Yang menerima, mendengarkan yang aktif, tidak interupsi. Diusahakan pada saat tokoh ada ngomong jangan kita potong. Kecuali kalau memang sesuatu yang memang harus segera kita potong. Ya. Gitu kan? Ada kerja rapi dan tertata. Ada kerja rapi dan tertata ya contohnya di rumah kita gini. Ya. Terus apa yang negatif? Pada saat orang lagi ngobrol atau gimana gitu. Nah itu maksudnya itu mungkin bukan untuk masalah kita ngobrol sini kan, Ya. tapi secara tidak langsung itu sudah bisa membuat orang lain merasa gitu. Tidak dihargai. Loh, ini saya ngomong kok ini, padahal mungkin dia tidak sengaja kan, misalkan gitu. Nah, diusahakan kayak gitu. Mengerjitkan dai, artinya kayak berpikir gimana sih, gitu. Menghadapi masalah daripada pelanggan. Jadi mungkin kita ada masalah di luar apa kita, lah kita malah gimana di pelanggan memperlihatkan begitu kita punya masalah. Jadi kerja masalah selain itu. Kecuali kalau memang artinya sudah bisa komunikasi ini di luar kerjaan bisa masalah. Acu tak acu, pandangan kosong, menunjukkan jari. Ini itu nggak bagus itu. Menunjukkan jari kalau secara ada Jawa itu menggunakan jempol, ya kan? Itu bagus, gitu. Nah, itu bagus. Kalau begini. Nah, silakan. Dan umurnya tidak panjang. Pandangan kosong. Ini biasanya yang senang melamun ini. Atau jadi toko lagi ngobrol kita di etalase dan ke bawah. Nanti kasih sorry. Nah, itu nanti bikin positif. Toko nanti berpikiran. Biasa kalau saya pandangan pasang itu kalau sudah mau jatuh saya pasang gua. Oke? Ya. Paham ya? Paham, Pak. Ini. Apa itu mendengarkan yang aktif? Diterima. Pergunakan salam, senyum, sapa dengan tulus. PSBB punya. Nah, ya kan? Salam pasti. Gitu. Kita sapa itu dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan. Tapi biasa kalau saya sapa di kaste itu dengan tulus itu kadang dia bilang ada rasa. Bisa deh. Itu. Karena dari situ juga akan Itu ada ada rasa. respect juga lebih itu. Nah. Itu semangat sekali. Iya, karena dari situ juga pasti akan timbul ada rasa. Iya. Ya toh? Ya betul lah. Nah, dimengerti, mendengarkan dengan aktif, bertanya spesifik, memberi umpan balik positif, berempati. Umpan balik itu artinya kita Menguji dia. Ya? Menguji. Istilahnya mengangkat ini. Memberi umpan balik positif, ya, artinya kita bisa Mengangkat lah. bisa. Nyaman, pergunakan kedekatan, persahabatan, tidak menyerang secara emosi. Gitu. Nah, usahakan itu semua toko yang ada di area korporat kita itu betul-betul memang kita punya hubungan baik. Jadi pada saat kita kapan pun juga mungkin ya toko itu bisa jadi tempat kita, teman kita, gitu. Karena apa? Positifnya ya besok tiba-tiba kita jalan, uang lagi habis, mau minum, mampir ke toko, bos, aduh, sorry bos, saya nggak ada duit, saya haus kali, bisa nggak saya ini? Pokoknya silakan. Tidak usah banyak. Kasih. Malah dikasih biasanya gitu. Aduh bos, saya punya bahan bocor ini. Saya mau telepon depan tidak ada yang angkat. Saya telepon Risa dia tidak mau angkat. Misalkan tau, betul tidak? Betul. Toko yang paling dekat dengan kita. Kebetulan kita ada toko itu karena dia sudah kenal kita. Gimana kita sudah bisa kedekatan emosi ada. Aduh besok kapan masih nih saya ada uang 2.000 kah sama ini kah atau 5.000. Nanti besok atau sebentar
bisa ganti. Dengan bisnis. Misalkan mending kita jujur, memang kondisinya begitu, karena sales itu toko-toko itu paling menghargai sebenarnya sales. Iya. Kalian kalau lapar, kalau mau ngomong sama toko, kas makan benar. Betul, tes lagi. Nah, dulu Rizkawan itu setiap ini, kita itu karena makan siang di sana, benar. Kawan tiap Jumat biasanya. Nah, makan Iya. dulu di Suntan itu kalau setiap lebaran itu gondrong apa, bayangin, Sebulan kan kalau dia ada kue itu semua. ya, dihargai, selalu berterima kasih. Kita dikasih ada, aduh makasih banyak ya bos, udah kasih saya ini, gitu. Mending kita merendah aja, nggak usah, jangan sampai kita yang merasa dikejar toko, balikin, kita ngejar toko, gitu. Apalagi kalau dia udah ngorder produk kita, itu memang toko butuh produk kita, tapi kalau bisa sih lebih sambilnya kita ngejar toko, karena dialah aset kita, gitu. Dipentingkan, pergunakan sapaan nama pelanggan, gitu. Hindari opini, pancing umpan balik. Sapaan namanya pelanggan siapa? Poka siapakah, boska siapakah, atau nama-nama yang itu. Pro, sis, Terserah, gitu. Yang penting tidak menyinggung orangnya. Dihormati, dengar dengan baik, tidak interupsi, pahami emosi pelanggan, mintalah advice dan sampaikan solusi. Pahami emosi pelanggan maksudnya kalau apa? kita bisa istilahnya bisa kita menghandle ketika dia emosi, istilahnya kalau dia lagi emosi ya kita harus lebih banyak mendengar, jangan kita memancing emosinya. Bisa. Yang kedua juga lihat kondisinya, jangan sampai dia lagi tidak enak badan, lagi emosi, kita datang, Bos ada order, bos ini ada program, jangan. atau lagi sibuk-sibuknya. Betul. Mintalah advice. Advice itu mestinya tanggapan atau komentar gitu. Dan selalu sampaikan solusi. Betul. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini semua udah dicatat kan? Secara ini ya?